Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang catatan-catatan kantor. Kelompok dalam pembuatan video kali ini yang pertama yaitu Rijal, kedua ini Aisyah, ketiga Nindikum Ilahi, yang keempat yaitu Muhammad Roni. Adapun submateri pada penjelasan kali ini yaitu yang pertama pengertian catatan kantor, yang kedua jenis-jenis catatan kantor, yang ketiga tujuan catatan kantor, yang keempat yaitu bentuk catatan kantor. Bahasan yang pertama yaitu pengertian catatan kantor. Catatan kantor adalah dokumen tertulis yang mengandung data atau fakta mengenai kejadian tertentu yang menyangkut perusahaan. Kejadian tersebut direkam dalam catatan kantor yang sangat diperlukan dalam setiap tahap kegiatan perusahaan untuk membantu proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Bahasan kedua yaitu jenis-jenis catatan kantor. Adapun jenis-jenis catatan kantor yang pertama yaitu tentang pegawai, misalnya nama, alamat, usia, status, perkawinan, bangsaan, pendidikan, dan pengalaman kerja yang dipergunakan. Adapun jenis yang kedua yaitu tentang produksi, misalnya nama dan jumlah unit yang dihasilkan, jenis bahan yang dipergunakan, dan jenis mesin yang digunakan. Yang ketiga yaitu tentang persediaan, misalnya nama, jumlah, harga, beli persediaan, ukuran, lokasi, dan kondisi. Jenis-jenis catatan yang keempat yaitu tentang penjualan, misalnya nama, jumlah dan harga pokok yang dijual, daerah penjualan, nama-nama salesman, serta alat-alat pengangkutan. Adapun jenis-jenis catatan yang terakhir yaitu tentang keuangan, misalnya syarat kredit, tanggal pembayaran dan jumlah uang yang harus ditagih, jumlah hutang yang harus dibayar, dan data tentang gaji atau upah yang harus dibayarkan. Bahasan yang ketiga itu tujuan catatan kantor. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan fakta-fakta. Catatan yang baik menyebabkan para manajer tidak perlu mengambil keputusan berdasarkan opini-opini perkiraan atau ingatan-ingatan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengorientasi manajer. Melalui catatan dapat diketahui di mana kedudukan perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengalami kemajuan, menunjukkan keadaan yang statis, atau justru mengalami kemunduran. Tujuan ketiga yaitu membuat perbandingan-perbandingan. Hasil-hasil dari dapat dibandingkan satu sama lain dengan cara menyediakan alat-alat pengukur posisi yang relatif dan efisiensi. Adapun tujuan yang keempat yaitu menemukan penghamburan dan kesalahan. Catatan-catatan merupakan alat yang berguna untuk mengukur deviasi dari suatu standar. Dan adapun tujuan catatan kantor yang terakhir yaitu menstandarisasi catatan tertulis. Catatan-catatan membantu memberikan informasi dan tugas menulis data-data perusahaan kejadian-kejadian. Adapun pembahasan yang keempat yaitu bentuk catatan kantor. Kantor membutuhkan media sebagai sarana komunikasi baik antara internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bentuk catatan kantor ada bermacam-macam, tetapi terdapat tiga utama dari catatan kantor yang memerlukan perhatian penuh dari seorang manajer. Di antaranya yaitu pertama formulir, kedua surat atau korespondensi, dan ketiga itu laporan pembuatan. Adapun bentuk catatan kantor yang pertama yaitu formulir. Formulir merupakan bagian terbesar dari catatan kantor karena frekuensi penggunaan formulir paling banyak digunakan di kantor. Formulir merupakan alat utama untuk menyampaikan informasi kantor dalam bentuk standar atau repetitif atau berulang-ulang yang berguna untuk pengambilan keputusan. Bentuk yang kedua yaitu surat atau korespondensi. Korespondensi memuat informasi kantor yang urutkan pemakaiannya terbanyak kedua setelah formulir. Umumnya korespondensi terdiri dari surat-surat dan memorandum. Itu laporan pembuatan.
Laporan pembuat dan bertujuan menyampaikan informasi dari manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan dan menyediakan fakta-fakta penting. Mungkin itu saja sudah dari kami. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.